Perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan bangsa Barat. Perang Padri. Latar belakang. Perang Padri adalah peperangan yang berlangsung di daerah Minangkabau atau Sumatera Barat dan sekitarnya, terutama di Kerajaan Pagaruyung dari tahun 1803 hingga 1838. Perang ini merupakan peperangan yang pada awalnya akibat pertentangan dalam masalah agama sebelum berubah menjadi peperangan melawan penjajahan. Adapun tujuan dari gerakan Padri adalah memperbaiki masyarakat Minangkabau dan mengembalikan mereka agar sesuai ajaran agama Islam yang murni yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Gerakan ini mendapatkan sambutan baik di kalangan ulama, tetapi mendapat pertentangan dari kaum adat. Dilatar belakangi oleh Perang Padri dilatar belakangi oleh kepulangan 3 orang haji dari Mekah sekitar tahun 1803, yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang, yang ingin memperbaiki syariat Islam yang belum sempurna dijalankan oleh masyarakat Minangkabau. Perang di Ponorogo. Latar belakang. Perang di Ponorogo sendiri dapat dikatakan disebabkan oleh menguatnya pengaruh Belanda di dalam keraton. Banyak di antara pengawal keraton yang memihak Belanda karena mendapatkan keuntungan sendiri. Pangeran Diponegoro memutuskan hubungan dengan keraton pada Oktober 1824 dan pulang ke Tegalrejo. Ia membahas mengenai kemungkinan untuk melakukan pemberontakan pada Agustus tahun selanjutnya. Dilatar belakangi oleh yang pertama, Pangeran Diponegoro, yang kedua, Kiai Mojo, yang ketiga, Sentot Alibasa Prawirodirjo, yang keempat, Jenderal Dekok, yang kelima, Hendrik Smithsord. Perang di Banjarmasin. Latar belakang. Secara garis besar, perang ini didasari oleh keinginan Belanda untuk ikut campur dan andil dalam Kesultanan Kalimantan Selatan dan ingin memporak-porandakan jabatan dalam kerajaan itu sendiri. Hal lain yang memicu terjadinya perang ini adalah adanya aset-aset penting di Kalimantan Selatan yang ingin Belanda kuasai seperti perkebunan dan pertambangan batu bara. Tidak hanya Belanda, banyak negara Eropa yang ingin menguasai kerajaan Banjar. Selain ingin mendapatkan banyak andil dari hasil perkebunan dan pertambangan, Belanda pada dasarnya ingin menjadi penguasa di Kalimantan Selatan itu sendiri. Kekayaan alam yang dicuri juga menjadi salah satu penyebab konflik Papua. Perang ini dipimpin oleh 2 pahlawan yang masyhur dan sering kita dengar namanya, yaitu Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari. Namun demikian, masih sangat banyak pahlawan yang berperan besar dalam perang ini. Dilatar belakangi oleh Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah. Perang di Puputan. Latar belakang. Dilansir dari situs Dinas Komunikasi dan Informatika, pemerintah Kabupaten Klungkung, Puputan Margarana, terjadi setelah Jepang kalah dan Belanda datang ke Indonesia untuk mengambil alih atau merebut daerah kekuasaan Jepang. Belanda berambisi untuk membuat negara Indonesia Timur atau NIT. Namun, I Gusti Ngurah Rai menolak rencana Belanda tersebut. Mengutip dari Dharmasena atau majalah resmi Departemen Pertahanan Keamanan 1976, dalam perjanjian Lingkarjati 15 November 1946, Belanda hanya mengakui kekuasaan de facto Indonesia pada wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera. Pengakuan secara de facto ini memunculkan rasa kekecewaan dalam hati rakyat Bali, karena Bali belum diakui secara de facto sebagai wilayah Indonesia. Dilatar belakangi oleh Perang Puputan Margarana terjadi pada tanggal 20 November 1946 di bawah pimpinan Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai yang berlangsung antar Indonesia dan Belanda. Perang Sisingamangaraja 12. Latar belakang. Sisingamangaraja 12 sebagai rakyat Batak menolak adanya upaya penyebaran agama Kristen yang dilakukan oleh misionaris Belanda di wilayah Batak. Hal tersebut dilakukan karena Sisingamangaraja khawatir
kepercayaan dan tradisi animisme rakyat Batak akan terkikis oleh perkembangan agama Kristen. Dalam buku Perang Batak, Perang Sisingamangaraja 1972 karya O.L. Napitupulu disebutkan bahwa upaya penolakan kristenisasi di Batak dilakukan Sisingamangaraja dengan cara mengusir Zending atau organisasi penyebar agama Kristen yang memaksakan agama Kristen pada rakyat Batak pada 1877. Dilatar belakangi oleh yang pertama Kapten Hans Sirtovel, yang kedua Pendeta Nomensel, yang ketiga Van Daylen, yang keempat Raja Sisingamangaraja 12.